BRI Liga 1 libur panjang, PSS Sleman fokus berbenah. PSS Sleman menutup laga terakhir pada 2023 dengan kekecewaan. Mereka takluk 0-1 dari Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Sabtu 16 Desember 2023 malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan itu menjadi yang ke-9 diraih PSS Sleman di BRI Liga 1 2023-2024. Dari 23 laga, klub berjulukan Super Lang Jawa itu baru mengemas 6 kemenangan. Sisanya berakhir dengan hasil seri. Hasil minor tersebut membuat PSS Sleman tak beranjak dari papan bawah. Tim Lang Jawa saat ini berada di peringkat ke-13 dengan torehan 26 poin. Mereka cuma terpaut 5 angka saja dari Arema FC yang menempati posisi 16 atau batas zona degradasi. Setelah pekan ke-23, kompetisi kasta tertinggi sepak bola tanah air itu di stop sementara waktu. Liga 1 bakal rehat jelang libur Natal dan Tahun Baru, plus adanya agenda Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 pada Januari 2024 di Qatar. Nah, libur panjang tersebut akan dimanfaatkan PSS Sleman untuk berbenah. Risto Vidakovic tak ingin timnya terus-menerus berada di papan bawah. KNVB minta PSSI jangan kebanyakan naturalisasi pemain asal Belanda. Seperti diketahui, PSSI sedang gencar mengincar pemain keturunan untuk dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Cara tersebut dilakukan agar bisa memperkuat Timnas Indonesia secara instan. Sebab banyak agenda besar yang menanti Timnas Indonesia dalam waktu dekat ini, sebut saja seperti Piala Asia 2023 pada awal tahun depan hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, banyak pemain yang dinaturalisasi itu adalah pemain asal Belanda. Sebut saja seperti Saini Patinama, Sandy Walsh, Rafael Strauch, Ivar Jenner, dan yang terbaru ada Justin Hubner. PSSI pun dipastikan masih akan terus menambahkan jumlah pemain naturalisasi. Terdekat JITS dan Nathan Joaon menjadi pemain asal Belanda lainnya yang siap dinaturalisasi. Melihat banyak pemain asal Belanda itu dinaturalisasi, Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda KNVB Kich Diong pun meminta kepada PSSI agar tidak kebanyakan menaturalisasi pemain asal Belanda. Bima Sakti sebut nama ex-penggawa Timnas U17 yang memiliki kualitas di atas rata-rata. Bima Sakti membeber pendapatannya soal kualitas para pemainnya yang ia nilai mampu tampil di kancah dunia. Menurut pelatih tim Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 tersebut, ada sejumlah pemainnya yang memiliki kualitas di atas rata-rata. Menurut Bima, ada banyak pemainnya yang layak maju ke pentas dunia. Namun, dari hasil 3 pertandingan mereka di Piala Dunia U17 2023 lalu, ada sejumlah pemain yang tampil menonjol. Nama-nama tersebut adalah Arkan Kaka dan Ikram Al-Ghifari. Selain itu, Bima menambahkan jumlah nama lain seperti Sultan Zaki yang menunjukkan kontribusi sangat besar bersama Indonesia U17. Selain itu juga ada nama pemain Madura United Rizky Afrizal. Nama Will Perjardim juga menjadi salah satu pemain yang mendapatkan pujian dari Bima Sakti. Respon Thomas Doll soal Marco Simic yang jarang jadi starter. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll buka suara mengenai menurunnya menit bermain plus kesempatan menjadi starter dari Marco Simic. Menurut Doll, pemain Kroasia itu harus berusaha lebih keras. Marco Simic musim ini lebih sering memulai pertandingan dari bangku cadangan di BRI Liga 1. Simic hanya 6 kali bermain sebagai starter yang 3 diantaranya bermain penuh di Persija Jakarta. Jumlah itu dibukukan Simic dalam 16 laga bersama Persija. Tantangan Simic untuk menjadi pilihan utama di Persija Jakarta semakin berat setelah kehadiran Gustavo Almeida yang dipinjam dari Arema FC. Pelatih Thomas Doll menurut Marco Simic untuk bekerja lebih keras. Saat ini Gustavo Almeida sedang cedera dan akan siap kembali ke Persija Jakarta setelah jeda BRI Liga 1 2023-2024. Pelatih Thomas Doll menyebut Marco Simic punya peluang untuk menjadi bagian penting di skuad Persija. Namun Simic diminta bekerja lebih keras karena sudah 2 tahun tidak bermain kompetitif. Stadion Maguwoharjo direnovasi, PSS Sleman belum tentukan home base. PSS Sleman masih belum menentukan home base baru mereka di sisa musim BRI Liga 1 2023-2024. Soal itu, media officer PSS Sleman, Juan Tirta Abditama mengatakan ada 2 opsi stadion yang sudah dibidik, Stadion Sultan Agung, SSA Bantul, dan Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Namun sampai saat ini manajemen belum bisa memberikan keputusan. Seperti diberitakan sebelumnya, pada sisa pertandingan musim ini PSS Sleman harus pindah home base untuk sementara waktu, sebab markas mereka yakni Stadion Maguwoharjo Sleman tengah direnovasi per 15 Desember 2023. Presiden Direktur PT PSS Gusti Randa mengatakan ada 2 lokasi yang sampai saat ini masih menjadi pertimbangan manajemen. Namun yang pasti PSS Sleman tak akan mencari stadion lain di luar Jawa Tengah. Rencana peminjaman tak berjalan, Arema FC dan Ichaka Diarra sepakat akhiri kontrak. Arema FC secara resmi melepas 1 pemain asingnya, Ichaka Diarra. Sebenarnya keputusan ini tidak mengejutkan karena sang pemain sudah tidak bisa bermain pada putaran kedua BRI Liga 1 musim ini. Mengingat manajemen tim Singoedan mencabut Ichaka dari daftar pemain di Liga 1 2023-2024. Keputusan itu diambil untuk memberikan tempat kepada rekrutan baru Gilbert Alvarez. Nasib Kasal Mali itu sempat mengembang selama 1 bulan terakhir. Manajemen Arema FC berencana meminjamkannya ke klub luar negeri.
Namun setelah melakukan pertemuan Jumat 15 Desember 2023, Icaka dan Arema sepakat mengakhiri kontrak lebih awal. Artinya Arema FC melepas sang pemain dengan pemutusan kontrak. Pihak Arema juga harus membayar sejumlah dana sebagai kompensasi kepada sang pemain. Sebenarnya Arema FC tak punya kewajiban membayar kompensasi jika Icaka dipinjamkan, namun kabarnya sang pemain enggan dipinjamkan dan memilih pulang kampung ke Bali. Thomas Doll lega Persija akhiri 2023 dengan kemenangan. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll lega timnya mengakhiri 2023 dengan kemenangan. Macan Kemayoran menaklukkan PSS Sleman 1-0 pada pekan ke-23 Liga 1 2023-2024. Gol kemenangan Persija dicetak oleh Ondrej Kujela via titik putih saat injury time. PK asal Slovakia memberi kemenangan buat Persija dalam laga di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Sabtu 16 Desember 2023. Ini merupakan pertandingan terakhir buat Persija untuk tahun 2023. Setelah ini kompetisi akan libur sampai 4 Februari karena memberikan kesempatan buat timnas Indonesia yang akan tampil di Piala Asia 2023. Kemenangan ini sekaligus memutus rekor selalu imbang Persija dalam 3 laga sebelumnya. Thomas Doll sebelum laga sudah mentargetkan 3 poin untuk penutup tahun 2023. Pelatih PSS Sleman kritik wasit asal Jepang, Futoshi Nakamura. PSS Sleman menderita kekalahan saat bersua Persija Jakarta pada pekan ke-23 BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Patriot Candrabaga, Sabtu 16 Desember 2023 malam waktu Indonesia Barat. Pelatih PSS, Hristo Vidakovic, melayangkan kritik kepada kinerja wasit asing Futoshi Nakamura. Pada laga tersebut, PSS Sleman mampu menyimbangi permainan Persija Jakarta selama 90 menit. Namun petaka kemudian terjadi saat Marco Simic dijatuhkan di kotak terlarang. Wasit Futoshi Nakamura kemudian menunjuk titik putih. Ondrej Kujela yang menjadi eksekutor tak menyanyiakan kesempatan dan langsung menjebol gawang PSS. PSS kalah dengan skor 0-1. Sebenarnya kami layak mendapatkan 1 poin dari pertandingan ini. Akan tetapi wasit dari Jepang yang memimpin laga ini memberikan penalti pada akhir pertandingan. Saya juga tidak tahu kenapa kami mendapat hukuman itu, namun kami harus menerima karena tidak bisa berbuat apapun mengenai hal itu, ucap Hristo Vidakovic. Erick Thohir buka peluang naturalisasi untuk siapapun yang punya darah Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya terbuka dengan pemain keturunan yang ingin dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Siapapun yang mempunyai darah Indonesia, yang ingin memperkuat mengibarkan bendera merah putih, memperkuat timnas Indonesia, kami harus buka sebanyak-banyaknya, ujar Erick Thohir dalam akun Instagramnya Sabtu 16 Desember 2023. Secara khusus Erick Thohir menyinggung gelandang SC Heerenveen di Liga Belanda Tom Haaien dan kiper FC Dallas di Major League Soccer Martin Paes. Erick Thohir membuka kemungkinan untuk menaturalisasi keduanya demi timnas Indonesia. Khusus Tom Haaien, pemain berusia 28 tahun itu sudah terang-terangan bersedia menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Dua mantan anak asuh pelatih Persib Bandung siap gabung timnas Malaysia. Dua mantan anak asuh pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, siap gabung timnas Malaysia. Salah satunya merupakan bomber tajam yang bisa menjadi andalan baru di lini serang Harimau Malaya. Sama seperti Indonesia, Malaysia juga mulai gencar memanggil para pemain keturunan mereka untuk bergabung ke tim nasional. Mereka bahkan sudah memulai proses tersebut sejak 2020 lalu. Pertama, ada nama Declan Rambert, pemain kelahiran 21 September 1998 itu pernah ditangani Bojan Hodak. Keduanya pernah bekerja sama saat sang pelatih masih menangani Kuala Lumpur City. Declan Rambert menyatakan ketersediaannya membela timnas Malaysia. Menurutnya membela tim nasional merupakan salah satu impian setiap pemain. Kemudian nama lain yang juga siap memperkuat timnas Malaysia adalah Romel Morales. Morales pernah bekerja sama dengan Bojan Hodak di Kuala Lumpur City pada 2022 lalu. Kuala Lumpur City dikabarkan tengah membantu Morales untuk mendapatkan status naturalisasi dalam waktu dekat. Pemain kelahiran Kolombia itu kemungkinan besar akan berseragam timnas Malaysia pada tahun depan.